Bang. Iya. Sebelumnya, adik-adik di sini udah pernah belum mendengar bahasa Python? Oh, udah Apa pernah, Bang? Bang. Boleh diulang Bang? Udah pernah belum dengar apa bahasa Python sebelumnya? Atau belum? Belum Bang. Belum. Arlita katanya udah. Jadi aku perkenalkan dulu. Jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Jadi dia itu bahasa pemrograman yang lumayan high level. Jadi kalau kita membuat sebuah program, kita menggunakan namanya bahasa pemrograman. Nah, salah satu bahasa pemrograman itu ada banyak. Ada C, C++, Python, Java, ada banyak banget. Tapi salah satu salah satunya adalah Python. Python ini termasuk eh, OOP language, object oriented. Jadi biasa dipakai di banyak sekali pemrograman. Nah, biasanya banyak dipakai di mana? Di data science, terus AI, website, dan juga automation. Nah, contohnya dalam data science ini, biasanya kita pakai Python ini dalam data visualization. Kalau kita punya sebuah data, kita mau visualisasikan ke dalam, kita mau visualisasikan dia, kita kasih dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk gambar. Jadi banyak sekali gunanya Python ini. Itu di data science. Terus di AI biasanya dipakai di machine learning. Udah pernah dengar machine learning belum? Belum pernah, Bang. Belum pernah. Jadi machine learning itu sebenarnya adalah salah satu bidang dari pemrograman juga. Salah satu bidang dari artificial intelligence. Jadi machine learning ini istilahnya gini. Jadi kayak kita kasih input ke dalam suatu mesin. Nanti mesin itu akan belajar menggunakan input-input yang kita kasih. Nah, biasanya di mana aja? Misalnya kita mendeteksi objek nih. Nah, misalnya sekarang saya lagi ada project. Projectnya itu kita mendeteksi sapi misalnya. Kita ada video nih, terus sapi lewat ini kan. Jadi kita akan mendeteksi berapa banyak sapi yang lewat. Jadi kita kasihlah ke dalam mesin itu beberapa foto, beberapa foto ke dalam mesin itu. Nanti mesin itu akan belajar untuk eh, belajar dari input yang kita kasih dan juga dia akan mengeluarkan output sendiri. Jadi next time kita mau apa namanya dia modelnya ini mau melihat suatu objek, dia langsung tahu dari karena dia udah belajar gitu. Jadi sehingga dia dinamakan machine learning. Jadi machine learning ini adalah salah satu artificial intelligence. Jadi ada banyak banget, ada machine learning, deep learning, computer vision. Nanti adik-adik akan menemukan itu kalau misalnya kuliah di bidang computer science dan AI. Nah, oh ya, situ lagi di sini kayaknya ada yang baru datang, Gilbert. Halo Gilbert, ada Gilbert ya. Halo Bang. Ya, boleh perkenalan nggak? Di sini ada yang baru soalnya. Elita namanya. Silakan Gilbert. Eh, Perkenalkan saya Gilbert Exodi Girsang. Saya sedang bersekolah di SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Oke, salam kenal Gilbert. Sebenarnya kemarin Gilbert aku udah kenalan juga karena kita kemarin udah workshop matematika juga. Oh ini Arlita kelihatan nih. Dah, mantap. Ya, Oke. handphone. Oh ya Arlita, kamu nanti rencana kuliah jurusan apa? Sebenarnya lebih ke teknik Udah sih Kak, cuman ya, belum teknik ya. diputuskan apa. Masih bingung juga. Oh ya, oke. Kayaknya semua nih pada teknik ya. Kayak lihat kemarin juga Gilbert dan Yemima juga kayaknya teknik juga kemarin. Oke, apalagi Iya. di teknik itu banyak banget make Python. Sebenarnya nggak Python sih, ada beberapa bahasa pemrograman lain kayak misalnya MATLAB ataupun R Studio untuk misalnya visualisasi data. Tapi Python ini salah satu language yang bakal dipelajari kalau kalian masuk ke teknik. Jadi teknik apapun itu, setahu saya bakal belajar Python gitu. Jadi hari ini kita akan belajar eh, basic-basic dari Python ini sendiri. Tadi kan saya udah perkenalkan nih, Python itu apa. Sekarang kita punya namanya Python Interpreter. Nah, apa fungsi Python Interpreter? Atau di sini ada compiler. Jadi ini saya sebenarnya Python itu kita bisa jalankan di mesin kita sendiri. Kita bisa download, cuman kalau kita download dari awal nanti kayaknya bakal butuh waktu yang cukup lama. Jadi caranya itu kita tinggal search Python gitu ya. Terus nanti kita tinggal download. Di sini ada download Python. Terus kita tinggal jalankan di mesin kita. Biasanya itu di terminalnya. Nanti kita harus lakukan setup-setup gitu. Cuman karena hari ini kita tujuannya belajar
pemrogramannya, jadi kita pakai online aja nih. Aku ada di sini online Python compiler. Kalian kalau mau buka juga boleh silakan. Tinggal ketik Python interpreter, terus eh, nanti akan ada paling atas itu online Python compiler. Nah, nanti tinggal adalah ini nanti. Jadi apa sebagai interpreter itu? Interpreter itu kita menjalankan. Jadi ini saya sambil menjelaskan, adik-adik boleh sambil melakukan ya di situ dengan komputer masing-masing. Nah, apa itu Python interpreter? Python interpreter ini adalah eh, program. Jadi kita menjalankan program itu baris per baris. Jadi misalnya kita punya nih print try programmist.pro, terus kita run. Nah, nanti bakal keluar hasilnya, gitu kan? Nah, selain Python, selain menggunakan interpreter, kita bisa juga menggunakan yang namanya Python script. Apa beda interpreter dengan script? Kalau interpreter kita jalankan dia baris per baris, jadi kita bisa langsung type command langsung bakal terjalankan. Sementara kalau dalam script, kita simpan dulu dia dalam .py, misalnya kayak gini. Terus nanti kita jalankan di mesin kita ketik Python terus nama file kita. Terus nanti tinggal kita jalankan, kayak gitu. Jadi kalau di kampus saya biasanya kita pakainya yang Python script. Karena Python script ini bisa memuat lebih banyak program gitu. Jadi Python ini bisa dijalankan di banyak sekali mesin. Bisa di mesin pribadi, bisa di online kayak gini, ataupun di Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu saya tunjukkan ke adik-adik ya. Ini contohnya tuh kayak, jadi semacam file. Nanti kita bisa ngejalanin program kita di situ. Nah, jadi Jupyter Notebook ini bisa kita jalankan. Cuman kita harus harus buka ya. Oh, oke. Kayak nggak memungkinkan untuk saya buka sekarang karena harus nggak lama juga untuk membukanya ada beberapa step yang harus diikuti. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai Jupyter Notebook kita harus download nanti namanya Anaconda. Nah, kayak gitu kurang lebih. Terus nanti kita jalankan dari Anaconda ini. Jadi kita punya virtual machine namanya. Nanti kita jalankanlah Jupyter Notebooknya dari situ. Nah, itu tadi kita basic-basic dulu ya. Jadi sekedar apa namanya pengenalan dulu. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, itu kita harus tahu komentar. Komentar itu menggunakan tanda hashtag kayak gini. Ini tuh namanya komentar. Apa itu komentar? Jadi komentar itu kalau kita ketik sesuatu di situ, itu tuh nggak akan dijalankan sama programnya. Misalnya kita ketik pun di sini, print Michael gitu misalnya nama saya ya. Nah, dia nggak bakal ke print. Kenapa dia nggak ke print? Karena dia sebuah komentar. Dia komentar yang nggak dijalankan. Tapi kalau kita hapus komentarnya, dia menjadi sebuah program. Nah, sekarang kita bisa jalankan. Nah, dia ke print di situ kan. Michael terus try programmist.pro. Oke. Kemudian kita ada namanya docstring. Docstring itu apa? Docstring itu sebenarnya kalau kita punya tiga kayak gini. Jadi tiga tanda petik satu. Terus kita kasih di situ komen kita. Halo. Nah, docstring ini sebenarnya sama aja kayak komentar. Tapi bedanya apa sama komentar? Kalau komentar itu baris per baris harus kita berikan hashtag, gitu kan? Tapi kalau dia docstring, kita bisa bikin komentar lebih dari satu baris. Misalnya kayak gini, halo saya Michael gitu. Tapi ini tuh nggak termasuk bagian program, ini tuh termasuk komentar juga. Tapi dia terdiri dari beberapa baris. Misalnya ya hello gitu ya. Nah terus run. Nah dia nggak keren di situ kan, dia cuman jadi komentar doang. Jadi fungsi docstring ini apa biasanya? Biasanya docstring ini kita pakai untuk documentation sebuah fungsi. Jadi kalau kita punya sebuah program, biasanya kita kasih penjelasannya di sini. Misalnya program ini untuk belajar, bisa gitu kan. Terus kayak nanti tinggal kita simpanlah itu. Jadi gunanya ini untuk dokumentasi supaya kodenya lebih rapi, kita kasihlah docstring-docstring ini untuk menandai kayak gitu. Kemudian ada indentasi, indentasi. Jadi apa bedanya? Jadi Python ini bedanya sama programming yang lain, kita itu indentasi itu sangat berguna. Indentasi itu apa? Tab. Ya, jadi kalau di komputer kan ada tab ini ya, keyboard kita ada tab kan. Nah, itulah indentasi. Jadi kalau kita membuat program Python, indentasi itu sangat perlu. Karena kita nggak punya namanya bracket atau tanda kurung.
Misalnya, eh, coba saya kasih satu program ya. Misalnya if eh, X sama dengan satu. Misalnya kita buatlah kayak gini. X sama dengan satu. If X sama dengan, nanti saya jelasin nanti saya jelaskan program ini. Karena nanti kita bakal belajar ini juga. If X sama dengan satu. Nah, di sini kan dia langsung otomatis ngasih indentasi. Kenapa indentasi? Karena artinya program yang di dalam ini itu bagian dari si if ini. Kayak gitu. Misalnya print hello, hello. Misalnya hello world. Jadi kalau adik-adik pernah dengar, kalau kita programming itu, biasanya kata-kata pertamanya itu hello world gitu. Nah, ini dia bakal jalan. Hello world. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak kasih indentasi di sini? Programnya akan error. Nah, di sini ada error. Kita lihat. Indentation error namanya. Indentation error ini terjadi karena kita buat print. Misal kita buat sebuah statement, harusnya dia itu ada di dalam if. Tapi kita nggak buat dia, sorry, apa ini? Tapi kita nggak buat dia di dalam if itu. Kita harusnya ngasih indentasi ini supaya dia nggak error. Kayak gitu contohnya. Jadi itulah guna indentasi. Indentasi itu gunanya untuk ngasih tahu sebenarnya program kita ini masuk ke yang mana gitu. Apakah dia masuk ke main program atau masuk ke dalam sebuah perulangan atau percabangan. Nah, kemudian ada lagi namanya eh, penamaan variabel. Jadi variabel itu contohnya apa? Di sini saya punya X sama dengan satu. Ini adalah sebuah variabel. Jadi kita membuat sebuah variabel namanya X, terus kita kasih nilainya satu. Jadi untuk membuat variabel ini, kita bisa menggunakan huruf, angka, dan underscore. Misalnya kayak gini. Nama kamu sama dengan misalnya Arlita lah ya. Arlita. Nah gitu. Nah, ini adalah salah satu variabel. Jadi variabel itu ada banyak sekali tipe datanya. Nanti kita pelajari di selanjutnya. Jadi di sini kita belajar dulu program dasar. Ini namanya variabel ya. Kemudian eh, Python itu dia language-nya case sensitive. Apa case sensitive? Case sensitive itu artinya dia sangat kalau kita buat dia huruf besar sama huruf kecil itu sangat mempengaruhi. Misalnya kita buat sini print nama kamu. Ini dia bakal ke print. Nah, misalnya terprint lah Arlita. Tapi kalau kita bikin K-nya besar, satu satu aja salah gitu, dia bakal langsung error karena dia nggak mengenali variabel nama kamu yang K-nya besar ini. Jadi harus benar-benar tepat rupanya. Jadi eh, huruf besar huruf kecilnya harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Kemudian yang ke selanjutnya ada fungsi dasar. Fungsi dasar yang pertama ada print. Di sini kita print Michael. Nah, print ini fungsinya apa? Ya kayak biasa, print ini fungsinya untuk mengeluarkan output, gitu ya. Kemudian kita ada namanya input. Apa gunanya input? Input ini gunanya untuk meminta sebuah input dari user. Misalnya, ketik nama kamu. Nah, Michael, dia bakal ke print. Misalnya, kita mau save ketik, kita mau save inputnya menjadi nama. Misalnya, name sama dengan input nama kamu. Jadi kita yang hapus dulu ya. Terus nanti dia bakal ngeprint name. Nah, misalnya kita jalankan nih, ketik nama kamu. Terus ku ketiklah misalnya Yemimah. Nanti dia bakal ketik Yemimah di sini. Dia bakal menyimpan input dari yang dikasih sama user. Nah, di sini kan usernya kita input Yemimah gitu di sini. Nanti di sini dia bakal ke print Yemimahnya. Gitu kurang lebih. Kemudian kita ada typecasting. Typecasting itu artinya kita ngubah. Jadi ada banyak sekali data, tipe data. Tipe data itu apa aja? Pertama ada integer. Integer itu angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapapun. Tapi bilangan bulat. Yang kedua ada float. Integer itu kita tulisnya, kita bikin komen aja di sini ya. Integer itu kalau di Python kita tulis sebagai int. int. Kemudian float. Float kita tulis ya float aja. Contoh integer ini apa aja? Contohnya 1, 2, 3. Contoh float, float itu dia yang punya koma. Misalnya 2,5, 3,14 itu semua float.
Terus selanjutnya ada eh, string. String ini biasanya str. String ini apa? String ini adalah apa? Kalimat. Tapi kita harus kasih tanda petik di antara kedua kalimat tersebut. Jadi string ini adalah kumpulan dari karakter. Karakter itu apa? Karakter itu ya huruf A, B, C, D. Itu karakter. Jadi sebelum string ada karakter dulu. Karakter atau disebut char. Biasanya kita tulisnya dia harus dikasih tanda petik juga. A, B, C. Jadi bebas mau tanda petik satu atau tanda petik dua. String itu adalah gabungan dari beberapa karakter. Misalnya saya, kamu gitu ya. Itu contoh string. Kemudian ada Boolean. Boolean atau bool. Boolean ini cuma ada dua nilainya. Hanya true dan false. Ya. Jadi hanya ada dua. Hanya true atau false. Jadi true itu benar, false itu salah. Jadi ini adalah tipe data. Tipe data. Oke. Kemudian eh, kita akan belajar selanjutnya. Nah, sampai sini adik-adik paham belum untuk materi awal kita, pengenalan Python? Gimana kira-kira? Atau ada pertanyaan? Oke, berarti kita lanjut ya ke berikutnya. Kita bisa Iya, Bang. lanjut, paham? Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand aja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan, langsung utarakan aja. Misalnya ada kayak, Bang, kecepatan atau gimana, oke? Nah, kita, Paham, Bang. oke, mantap. Agak ngelek tadi, sorry. Agak ngelek dikit suaranya. Nah, di sini, kalau ada lihat, eh, kalian bisa buka, ada saya kasih file ke kalian tadi. File yang ini, kelihatan nggak filenya di sini, yang computer workshop ini? Nah, saya share layar aja kalau gitu ya. Oke. Nah, ini kelihatan nggak di sini apanya, filenya yang saya bagikan? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Oke. Kelihatan, Berarti Bang. kita akan mulai dengan ini dulu. Oh, ada masuk Ivan dan Theo. Halo Ivan dan Theo. Sedang Terus pertanyaan. lain nggak ada, Bang. Nggak, ini serius sedang pertanyaan ini. Iya, Bang. Tunggu deh, Bang. Ya udah oke lah. Ya udah sama pertanyaan lah, sambilan lah ya. Nah, kita akan mulai dengan program ini dulu. Jadi ini kita adik-adik bisa copy program ini atau enggak mau ketik juga boleh, tapi biar cepat copy aja. Terus masukin ke interpreter kalian. Oke, kita punya program ini. Nah, kita punya ini. Di sini kita print. Apa hasil dari... Nah, ini kita komen dulu ya semuanya ini. Biar nggak ngeganggu. Eh, jadi kalau mau komen itu kalian bisa langsung tekan Ctrl terus garis miring. Jadi kalau mau mengkomen, untuk mengkomen, supaya dia nggak ini, supaya dia nggak harus satu-satu kita kasih hashtagnya, tinggal ketik apa? Ketik Ctrl plus. Oke, saya kasih di komen di situ ya. Terus kita jalankanlah program ini. Nah, jadi kita lihat, oh ada error. What? Oh oke, di sini dia nggak peduli indentation. Oke. Nah ini tadi, ini indentation error nih. Kenapa indentation error? Karena dia harusnya if nama else print. Oke, sini saya jelasin dulu if else ini apa gunanya. Kalian if itu kan artinya jika, else itu eh, kalau kalau nggak terjadi jika ini dilakukannya lah else. Jadi jika nama itu artinya nama ini kalau ada terisi namanya, dia bakal print senang bertemu terus nama yang kita buat. Tapi else-nya adalah nama belum diisi. Jadi artinya kita namanya ini masih kosong gitu. Misalnya kita buat nih, siapa namamu? Misalnya namanya Ivan. Senang bertemu Ivan. Nah, tapi gimana kalau nggak kita isi? Siapa namamu? Kita kosongkan. Dia langsung print nama belum diisi.
Jadi dia itu bakal ngejalanin if kalau nama ini terpenuhi. Jadi if itu terjadi kalau kondisi yang kita buat di situ itu terpenuhi atau true. Tapi dia nggak bakal terpenuhi kalau dia false. Jadi kalau dia false, dia pergi ke else. Gitu ya. Itulah contoh dari si print Halo TSC ini. Kemudian selanjutnya ada program selanjutnya di bawahnya lagi. Sapa pengguna. Nah, kita lihat di sini. Ini ada program kecil sapa pengguna. Kita lihat di sini ya. Kita print dulu. Nah, ini tadi, yang ini udah paham belum, adik-adik? Penjelasan yang program yang ini. Ini dia masih simple sih, kayak ngeprint, terus dia bakal eh, apa namanya ngeluarin lagi output yang udah kita kasih. Kalau kita kasih inputnya, namanya siapa, nanti dia bakal ke print. Senang bertemu nama, gitu. Oke? Kemudian kita masuk ke program berikutnya. Yang ini, nama input. Coba tebak, ini apa yang dilakukan sama program ini? Ada yang bisa jelasin program yang ini? Coba siapa? Yemima bisa, Yemima menjelaskan. Program ini kira-kira apa berdasarkan penjelasan tadi? Kira-kira apa? Atau Gilbert? Siapa yang bisa menjelaskan? Arlita? Ini sih bang. Gimana, Van? Dari yang ini bang, kode yang dari Yang ini, yang lagi saya tunjukin ini, line 31 sampai 34 ini. dia minta untuk ngisi bang. Minta ngisi, betul. Jadi Ya, dia bakal, ada error lagi. Kayak mana nih aku ini? Banyak kali errornya. Oh, harus ditutup. Oke. Jadi dia bakal minta ngisi. Misalnya kita kasih Ivan. Terus hobinya apa? Membaca. Oke. Halo, aku Ivan, hobiku membaca, senang bertemu. Nah, ini contoh programnya. Gitu. Jadi, eh, dia bakal minta input, terus kita print. Halo, hobi. Oke? Nah, di situ ada tantangan. Jadi, tantangannya adalah kalian diminta untuk membuat program yang meminta dua input. Nama depan, nama belakang, lalu gabungkan menjadi satu kalimat sapaan. Ini kira-kira kalian mau ngerjain sekarang atau nanti aja setelah Zoom ini? kalau mau sekarang tadi udah ketinggalan bang. Iya ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti Iya. nanti ya udah gini aja. Nanti aku ini tugas kalian ya. Nanti kalian kerjakan. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke boleh. Itu tantangan ya. Tantangan dikerjakan ya. Kemudian kita masuk ke program berikutnya. Eh, Arlita keluar ya? Oh, udah masuk lagi. Oke. Program berikutnya itu kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan saya udah jelasin ada beberapa tipe data. Ada integer, int, terus float, atau dia dalam bentuk koma, terus boolean itu true dan false, str atau string itu kata-kata, terus non-type. Apa non-type? Non-type itu artinya kosong, nggak ada. Misal gimana? Kayak kita tadi. Misalnya namanya ini nggak diisi nih. Namanya nggak kita isi. Let's say kita kosongin lah namanya ini. Kita kosongin, kita enter aja langsung. Hobinya juga kita enter. Nah, halo aku kosong, hobiku kosong, senang bertemu. Nah, si nama dan hobi ini nanti dia akan jadi non-type. Karena kita nggak isi dia dengan apapun. Sama kayak ini tadi, nama ini non-type gitu. Non-type itu artinya dia nggak ada isinya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Berikutnya ada operator aritmatika. Oke, tambah kurang. Ini star artinya kali, terus bagi, terus ada kalau dia dua kali kayak gininya, dua kali garis miring itu pembagian bulat. Arti pembagian bulat ini integer division ini dia kalau kita bagi hasilnya harus bilangan bulat. Jadi misalnya 5 bagi 7 hasilnya bakal nol. Jadi pembulatan ke bawah.
Misalnya kayak eh, 5 bagi 2 itu 5 terus garis-garis 2 hasilnya 2 bukan 2,5. Tapi kalau 5 garis 2 hasilnya 2,5. Kemudian persen atau modulo, modulo ini artinya sisa bagi. Sisa bagi itu misalnya kayak gini, 5/2. 5 kalau kita bagi 2 sisanya 1. Jadi 5 modulo 2 itu 1. Kemudian ada bintang 2 kali, artinya itu pangkat. Jadi kalau 5 bintang-bintang 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 atau hasilnya 25. Jadi kita akan ada contoh programnya sini. Kita coba jalankan program ini ya. Nah, gini. Misalnya kita jalankan program ini. Nah, hasilnya nanti akan keluar di sini. Oke, nggak error, mantap. Nah, di sini A plus B sama dengan A plus B 10, oke. A division B, jadi 7 dibagi 7 di pembagian bulat 3, kan 7 bagi 3 itu harusnya 2, sekian gitu kan, 2,13, 2,333 kalau nggak salah. Tapi nanti dia bakal pembulatan ke bawah jadi 2. Terus A persen B itu 1 karena sisa baginya 7 bagi 3 itu sisanya 1. Jadi A persen B itu 1. Terus A star star B itu 343 karena 7 pangkat 3 itu 343. Kemudian di sini ada X sama dengan 42. Terus dia print. Nah, di sini kenapa dia pakai integer X? Jadi di sini X itu kan masih dalam bentuk X itu masih dalam bentuk string. Di sini X adalah sebuah string atau str. Jadi di sini kita melakukan namanya typecasting. Kita melakukan typecasting. Apa typecasting? Typecasting itu artinya kita mengubah suatu tipe data ke tipe data lain. Kita ubah string ke dalam integer. Di sini kita lihat tadinya dia string, setelah itu dia berubah menjadi integer. Jadi di sini dia menjadi 42, sehingga dia hasilnya 50. Tapi kalau kita hapus integer ini, kita buat misalnya x tambah 8, nah hasilnya adalah error. Kenapa nggak? Kenapa error? Kita nggak bisa menjumlahkan string dengan integer. 8 itu kan integer. Sementara 42 itu string. Jadi kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kita harus ubah dulu dari integer, baru kita tambahkan dengan 8. Gitu. Hasilnya 50. Kemudian kita ada di sini print type. Type itu gunanya apa? Untuk Type itu gunanya untuk menentukan tipe data. Kita nggak tahu nih tipe datanya dia apa. Di sini kita bikin type 3,14. Oh, ternyata 3,14 itu float gitu. Terus true. Oh, ternyata true itu boolean, bool. Terus eh, text. Ternyata text itu adalah str atau string. Jadi itu guna dari masing-masing operation ini. Kita bisa menggunakan type. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini apa bedanya dengan operator aritmatika? Operator perbandingan ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya, sama dengan ini membandingkan. Jadi, bedanya sama dengan satu biji dengan sama dengan dua biji itu adalah kalau sama dengannya cuma satu, kita itu cuma ngasih tahu, oh A itu sama dengan 7. Kita cuma nge-assign. Kita cuma ngasih nilai variabel. Tapi bedanya kalau kita buat A sama dengan, saya print A sama dengan 7, ini tuh membandingkan apakah A itu sama dengan 7? Oh iya, A itu memang sama dengan 7. Jadi dia bakal ngeprint true gitu di sini. Dia print true karena benar A itu sama dengan 7. Misalnya kita print A sama dengan 10. Hasilnya akan sama dengan false. Karena A-nya nggak sama dengan 10 gitu. Jadi guna operator perbandingan ini untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain. Ada sama dengan fungsinya untuk apakah dia sama gitu membandingkan dua ini. Ini tidak sama dengan. Ini kebalikan dari sama dengan artinya apakah tidak sama dengan misalnya. Apakah A tidak sama dengan 10? Benar. A tidak sama dengan 10 karena A itu 7. Sementara kita bandingkan dengan 10. Tapi kalau kita pikir A tidak sama dengan 7, jawabannya akan sama dengan false karena A sama dengan 7. Gitu. Jadi semua operator perbandingan akan menghasilkan namanya boolean.
atau true false. Seperti di sini. Terus ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini kalian udah tahu lah, karena di matematika dipakai juga kan. Terus dynamic typing tadi saya sudah jelaskan. Ini untuk ngecek tipe data. Setelah itu ada typecasting tadi yang saya bilang. Typecasting ini untuk ngecek, untuk mengubah tipe data yang satu ke tipe data yang lain. Misalnya di sini integer 3 ini akan mengubah dari string 3 ke integer 3. Terus ini tadinya string, dia bakal berubah menjadi float. Ini juga dia tadinya integer, akan berubah menjadi string, dan seterusnya. Jadi, guna typecasting ini untuk mengubah suatu tipe data ke tipe data yang lain. Kita harus hati-hati value error pada saat kita mengcasting yang tidak valid. Apa contoh value error? Contohnya itu kayak gini. Kita print, misalnya X ini adalah aku ganteng misalnya. Nah, apakah kita bisa typecasting ini? Kalau kita kan, hasilnya adalah error. Terjadi namanya value error. Kenapa value error? Karena nggak semua bisa kita typecasting. Kita nggak bisa ngubah aku ganteng ini menjadi integer. Yang bisa kita ubah cuman string yang angka, kayak 42 tadi. Tapi kalau dia bukan sebuah integer, kita nggak bisa ubah dia menjadi integer. Akan terjadi namanya value error. Kurang lebih gitu. Nah, untuk sampai sini ada paham? Untuk materi yang ini, kurang lebih. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ke selanjutnya, kita masuk ke ada program yang di bawahnya nih. Nah, tapi aku gak yakin kayak kita bisa cover ini semua. Agak banyak. Ya, terlalu banyak aku buat materinya. Kita ini ya. Sorry, ini kita tutup dulu. Virus. Oke, di sini ada program kecil. Kalkulator BMI. Tahu kan kalkulator BMI? BMI itu kepanjangannya Body Mass Index. Jadi kita ngecek apakah berat badan kita ideal atau enggak gitu. Jadi misalnya gini, kita punya sebuah program, kita punya program itu nanti dia minta inputnya masukkan berat. Nanti dia ubah berat ini ke dalam float. Karena kan berat itu nggak harus ini kan. Berat itu bisa koma-koma kan. Terus input juga masukkan tinggi, diubah juga ke dalam float. Karena tinggi juga bisa float. Kan tinggi kita bisa 160 sekian, koma sekian gitu. Diubah dia dulu ke dalam meter. Terus nanti dihitung BMI-nya dalam berat dibagi apa ini? Ada yang bisa jawab gak ini apa? Tinggi star star 2. Tadi kan saya udah jelasin star star itu apa artinya. Kalau double, apa artinya? Pang, pangkat ya, Kak? Pangkat, Bang. Benar, pangkat. Jadi ini artinya berat dibagi tinggi kuadrat. Hmm. Jadi nanti hasil dari BMI itu adalah kilogram per meter kuadrat. Karena dia sentimeter kita ubah ke meter. Kemudian dia bakal ngeprint. Nah, per round, round ini adalah function yang baru. Jadi function yang digunakan untuk membulatkan. Jadi kita lakukan pembulatan. Apa arti BMI, 2? Jadi kita bulatkan BMI ke dua angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya tadi BMI kita, misalnya BMI ku 3,1415, nanti jadinya 3,14. Jadi cuma dua angka aja yang dia ambil. Itu gunanya round. Misalnya masukkan berat. Misalnya beratku, aku kayaknya kurus lah. Aku 45 kilo lah. Terus tinggiku, aku tinggi sih, 180. Nah, maka BMI ku adalah 13,89. Kayak gitu. Nah, ulang lagi. Misalnya beratku 90. Ini yang real. Tinggiku 168. Misalnya bilanglah 9. Hasilnya 31,55. Jadi, kita bisa ngitung BMI menggunakan program ini. Nah, di situ ada tantangan. Nanti kalian kerjakan juga. Tugas berikutnya adalah buat konverter suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan ke Kelvin. Itu ada ya. Nanti dikerjakan ya ini. Nah, ini bakal aku kasih kunci jawabannya hari apa ya? Nantilah kayak mungkin Senin ya lihat tugasku selesai dulu ya karena tugasku lumayan banyak ini. Oke. Ya nanti kalau misalnya aku ada waktu nanti aku kasih kunci jawabannya. Tapi nanti kalau kalian mau coba sebelum aku kasih jawabannya kalian bisa coba nanti kirim hasilnya di grup. Nanti kita
Nanti aku coba lihat nanti. Misalnya kan ada error-error nanti kalian tanya aja. Oke? Kemudian selanjutnya kita ada percabangan if else. Nah, tadi kan kita udah ketemu ya percabangan di contoh program tadi salah satu. Nah, kita punya if elif else. Apa elif? Elif itu kepanjangan dari else if. Else if. Jadi, apa gunanya elif ini? Nah, if elif else ini gunanya membuat percabangan. Percabangan ini kayak gimana? Kita punya syarat-syarat. Misalnya kayak kita mau masuk ke sebuah pesta. Syarat pertama, kamu umurnya di atas 18 tahun nggak? Oh iya, oke, memenuhi syarat. Kalau kamu nggak memenuhi 18 tahun, kamu ada syarat yang baru lagi nih. Syarat yang baru ini kita katakan else if. Nah, kalau kita nggak penuhi if, kita bisa masuk ke kondisi elif atau else if. Misalnya, aku nggak 18 tahun. Terus pertanyaan kedua, oh, tapi kamu udah punya KTP kan? Oh, udah. Berarti kita memenuhi si elif ini. Tapi misalnya nih, oh, dia itu di bawah 18 tahun. Tapi dia juga nggak punya KTP. Maka dia masuk ke kondisi yang terakhir, yaitu si else. Else ini adalah kondisi terakhir kalau semuanya nggak terpenuhi. Oke? Nah, kita punya program ini. Nah, apa program ini? Di sini kita punya nilai integer input, nilai ujian. Kan kita minta input, nanti masuklah ke situ. Nah, jadi if nilai lebih dari 85, dia kasih predikatnya A. Nah, elif nilai lebih dari 70, dia kasih B. Artinya, kalau dia nggak memenuhi si nilai 85, misalnya let's say nilainya 83, berarti kan dia nggak memenuhi predikat A. Dia langsung lanjut ke yang kedua, kondisi kedua. Nilai dia lebih dari 70 nggak? Oh iya, berarti dia dapat predikat B. Tapi let's say nilai dia 45. Nah, dia cek lah dari atas. Oh, nggak memenuhi lebih dari 85. Dia cek, oh 45 juga nggak memenuhi 70. Oh, 45 juga kurang dari 55. Maka masuklah dia ke yang terakhir, predikat D. Kurang lebih gitu. Terus dia print lah predikatnya. Nah, kita coba jalankan ini. Misalkan aku punya, nah ini dulu ya. Ini aku komen dulu. Nah, ini kita harus, sebelum kita melakukan ini, kita cek dulu, kita harus kasih indentation. Jadi indentation ini gunanya untuk ngasih tab-tab. Jadi kayak kita kasih tab supaya ada jaraknya. Jadi ini harus dilakukan. Kalau nggak kita lakukan akan terjadi indentation error. Inilah yang ngasih tahu kalau oh predikat sama dengan B ini masuknya ke dalam elif kayak gitu. Misalkan kita punya program nih. Oh oke, nilai ujianku misalnya nilai ujianku oh lumayan bagus nih 74. Predikatku B kayak gitu. Ini programnya simple sih. Nah, inilah untuk percabangan. Terus ada namanya truthy and falsy. Nah, jadi semua nilai yang termasuk, misalnya ini tuh artinya string kosong, terus 0, 0,0, kosong, terus non-type, itu semua dianggap sebagai false. Sisanya dianggap sebagai true. Jadi misalnya kita let's say kita punya sebuah program nih. If X sama dengan 0. If X, sorry, if X sama dengan 2. If X print yes. Gitu ya. Kita run. Oh, dia bakal ngeprint yes karena dia nggak termasuk ke dalam nilai 0, kosong, ataupun non. Tapi kalau kita ganti dia jadi 0, apakah dia bakal ngeprint yes? Tidak, dia nggak akan ngeprint yes. Biar buktikan, kita bikinlah else-nya. Print no. Nah, di sini dia bakal ngeprint no. Karena X-nya ini sama dengan 0. Jadi, 0 itu kalau di program bahasa pemrograman, mostly dia akan masuk ke dalam false gitu. Terus kita punya ternary expression. If X sama dengan A, if kondisi, else B. Untuk memilih nilai yang singkat. Nah, kita buat contoh nih. Ada nih, umur, ternary expression. Ada nih contoh programnya. Ini contoh program ternary expression. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini kita coba jalankan. Umur sama dengan input umur. Kategori sama dewasa if umur lebih dari 18 else anak. Nah ini kayak mana ini maksudnya? Apa maksud program ini sih? Gimana sih ini maksudnya? Oke, gue jelasin ya. Jadi ini bakal ngasih tahu kategorinya adalah dewasa
Sebenarnya ini sama aja kayak kita ya anggap aja kita kayak baca bahasa Inggris gitu kan. Kategorinya dewasa jika umurnya lebih dari 18. Nah, else anak. Kalau dia nggak 18, ya dia kategorinya anak. Ini sebenarnya sama aja. Ini sebenarnya sama aja kayak kita buat gini. If umur lebih dari sama dengan 18, kategori sama dengan dewasa. Else, kategori sama dengan anak. Nah, tapi kan sebenarnya ini dua ini sama. Line 69 dengan line 70 sampai 73 ini sebenarnya intinya itu sama. Tapi bedanya apa? Ya, kalau ini kan kita harus nulis 4 line kan. Kalau ini kita cukup tulis satu, singkat, ya udah kita langsung udah tahu kalau itu tuh kategorinya itu langsung terketik dalam satu line. Jadi kita nggak perlu buat 4 line kayak gini, gitu. Nah, kita coba jalankan program ini. Jadi kalau misalnya aku masukin umurku 20, hasilnya adalah dewasa. Tapi misalnya kalau aku masukin nih misalnya 16, hasilnya anak. Gitu. Jadi kurang lebih gitulah untuk si ternary expression ini. Kayak gitu. Selanjutnya kita ada program kecil lagi, program kecil. Oke, kita banyak banget program kecil ini. Kita ini validasi login sederhana. Kita punya login, terus kita punya. Nah, biasanya ini dipakai ke dalam program. Kalau kalian masuk ke suatu website, di situ kan pasti ada, kita pasti disuruh masukin password dan username kan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan user dan passwordnya ini. Usernya admin, passwordnya 123. Terus kita disuruh masukin user input dan passwordnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu, misalnya kita masuk ke Facebook nih atau ke Instagram, kita kan harus login kan, username dan password. Nah, inilah salah satu contoh penerapan Python ke dalam login page tadi. Jadi kita disuruh memasukkan input, username dan password, terus nanti dia bakal cek. Oh, ini kita kasih indentation. Apakah user kita sama dengan user yang sudah tersimpan di database dan juga apakah password kita sama dengan password yang tersimpan. Terus apa N? N itu gunanya jadi ada beberapa operator logic. Logical operator itu ada beberapa. Ada N, OR, dan SOR. Jadi N itu apa? N itu kalau kita punya kondisi satu N, kondisi 2 artinya kedua kondisi harus terpenuhi. Nah, yang kedua, kondisi satu or kondisi 2 artinya salah satu kondisi aja yang perlu terpenuhi. Jadi, gak harus dua-duanya pun terpenuhi, dia udah memenuhi syarat. Yang ketiga ada kondisi satu SOR. Kondisi 2 cuman di sini di Python ini gak SOR bikinnya ya. SOR ini gunanya artinya hanya boleh satu kondisi yang terpenuhi. Apa bedanya OR sama SOR? OR ini artinya salah satu kondisi bisa terpenuhi, tapi dua-duanya juga boleh. Tapi kalau SOR ini kepanjangannya exclusive OR, ini artinya hanya boleh salah satu yang terpenuhi. Kalau dua-duanya terpenuhi, dia jadi salah. Yang terakhir ada not. Not kondisi satu, artinya kebalikannya. Kebalikannya. Jadi kalau misalnya terjadi kondisi satu, dia jadi false. Tapi kalau nggak terjadi kondisi satu, dia jadi true. Di sini kita kan punya N, artinya harus terpenuhi kedua-duanya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka yang ketiga adalah login gagal. Misalkan kita coba jalankan program ini. Misalnya username-nya kan di sini admin, tapi aku ketik sini admin, oke. Tapi passwordnya salah, aku ketik bukan 1234, tapi aku ketik 4321 gitu. Oke, login gagal, salah. Nah, kalau kita pun print misalnya namanya Mike, username-nya Michael, tapi passwordnya 1234, passwordnya benar tapi usernya salah, dia juga gagal. Jadi harus benar dua-duanya. Admin, 12, 1234. Oke, kok login gagal? Oh, enggak, kurang A-nya. Admin.
Satu, dua, tiga, empat. Oke, login berhasil. Oke, sampai sini adik-adik paham untuk program percabangan ini? Gimana kira-kira? Mau nanya Bang, Oke, silakan. kalau kita misalnya mau input kode sintaks baru, itu harus dikomen dulu ya, yang sebelumnya, kode sintaks sebelumnya. Oh, nggak harus. Tapi kenapa aku komen? Supaya kita nggak ngeprint. Misalnya kalau ini nggak aku komen nih, kan jadi Oh, keprint semua kan yang sebelumnya. Misalnya kayak, aku kan cuman mau ngejalanin program ini sekarang. Aku nggak mau ngejalanin program yang ini. Jadi ini aku komen dulu, gitu. Biar dia oke nggak oke Bang. terjalani ya. Kayak gitu, kurang lebih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana? Udah paham? Kita lanjut ke berikutnya. Lanjutkan, Bang. Oke, lanjut ya. Berarti ini kita komen dulu. Nah, kita itu tadi. Jadi kita komen supaya kita program berikutnya aja langsung kita lanjut gitu. Jadi yang sebelumnya nggak terjalankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke Oke, nanti tantangan kalian kerjakan juga cek tahun kehabisan. Nanti kasih input tahun, tampilkan apakah dia tahun itu kehabisan atau enggak. Oke, nanti ini tugas kalian. Kemudian perulangan. Nah, perulangan apa tuh perulangan? Perulangan ini kita bisa menggunakan for atau while. Nah, di sini for ini digunakan untuk mengiterasi. Apa iterasi? Kita mengulang-ulang. Misalnya kita gini, kita mau print 1 10 kali. Daripada kita print misalnya print satu, terus kita print ini 10 kali. Nah ini kan gak efisien kan? Ini kan dia ngeprint 1 4 kali. Tapi dia gak efisien. Kita mending buat dia dalam perulangan. For i in range. Misalnya let's say kita buat for i in range 5 print i. Jadi dia bakal ngeprint i itu, sorry, print satu. Jadi dia bakal ngeprint satu sebanyak 5 kali. Kok salah ya? Salah ya? Tuh. Oh, oke. Aku salah salah bahasa pemrograman, kecampur-campur. Ini bahasa pemrograman yang lain. Oke. For i dari 1 sampai 5, tutup kurungnya kurang. Nah, oke ini kita komen dulu. Apa yang dilakukan sama perulangan ini? Perulangan ini ngeprint satu sebanyak 4 kali. Kenapa ini 1 sampai 5? Karena range 1 sampai 5 5 ini di sini tuh jadi artinya 5 nggak ikut jadi 1 sampai 4 doang. Jadi 5-nya nggak termasuk. Jadi kalau kita bikin for i in range 0 sampai 5 ini bakal ngeprint. Jadi pas i-nya 0 dia ngeprint satu. Kemudian ditambahkan lagi i-nya. Sekarang i-nya 2 dia ngeprint satu lagi. Kemudian dia i-nya 3 dia print satu, satu, satu sebanyak 5 kali. Tapi kita ganti jangan print satu deh. Print i. Jadi di sini dia bakal ngeprint nilai dari si i-nya ini. Apa artinya ini? Dia bakal pertama for i in range 0 to 5. Jadi dia bakal ngeprint i, nilai dari si i, dari 0 sampai 5. Tapi kan kita nggak nulis nilai i sama dengan berapa di sini. Kayak mana dia nentukan nilai i-nya? Jadi i-nya dia tentukan dari range yang kita kasih. Di sini kan range-nya dari 0. Jadi pertama i-nya 0. Kemudian dia bakal nambahin satu sendiri. Jadi nggak perlu kita tulis lagi i plus satu kayak gitu. Jadi dia langsung ngeprint. Sekarang i-nya langsung auto ketambah satu. Terus auto ke increment lagi 2, auto ketambah lagi 3, 4. Kapan perulangan kita berhenti? Perulangan kita berhenti saat i sama dengan 5. Itu arti for ini. Jadi for ini terjadi hanya dari nilai yang kita specify 0 sampai nilai akhir yang kita tentukan. Jadi setelah nilai akhir dia nggak terjalankan lagi. Kayak gitu. Itu perulangan for. Terus yang kedua ada kita bisa ini kita bisa mengiterasi koleksi atau something yang kita bisa iterable. Iterable itu artinya apa? Sesuatu yang kita bisa lakukan perulangan. 0 ke 5 ini adalah suatu apa namanya? Kita range. Jadi ada beberapa, ada range, string, ada list. Apa itu list?
Nanti kita akan belajar di bawah contoh dari list. Di sini nanti kita belajar containers. Jadi kita pertama jangan dulu kita bahas list. Kita bahas dulu range. Range itu apa? Range itu ada tiga, start, stop, step. Jadi start itu apa? Start itu nilai awal dari nol. Terus yang kedua ada stop. Stop itu kapan, di mana kita stop? Di 5. Terus step itu apa? Kalau kita kasih lagi step, ini kita ngasih selisihnya. Jadi dia berjalan tiap dua. Misalnya kita kasih dari 0 sampai 30, terus stepnya 2. Artinya apa? Dia bakal ngeprint, dia lompat-lompat 2 gitu. Oh, agak lama dia jalannya. Wait, ini kenapa lama? Program kita semoga tidak hilang. Oh no, program kita hilang. Oke, jadi aku udah save. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita bakal ngeprint 0 sampai 30, tetapi dia bakal selisih-selisih 2. Nah, kita lihat di sini. 2 ini step, jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Jadi di sini duanya sebagai step. Tapi kita harus hati-hati sama perulangan. Perulangan ini bisa terjadi namanya loop, apa infinite loop, atau loop tak berujung. Jadi loop tak berujung ini kenapa bisa terjadi? Kita lupa ngasih kondisi supaya loopnya stop. Jadi apa yang terjadi kalau loopnya ini nggak stop-stop? Ya programnya nggak akan berhenti. Gitu. Jadi kita harus ngasih batasan. Nah, biasanya kapan terjadi while ini, looping ini yang nggak berujung? Kalau for kan aman-aman aja, karena kita kasih titik awal, titik akhir, kita kasih stepnya juga. Jadi aman sebenarnya. Yang nggak aman itu kalau kita menggunakan while. Jadi ada lagi jenis yang kedua yaitu while. While itu apa? Bedanya dengan si for ini, while itu akan apa namanya menjalankan program selama kondisinya true. Selama kondisinya terpenuhi, program ini akan berjalan terus. Nah, coba kita jalankan ini program ini misalnya. Oh, pertama kita jalankan dulu yang for loop ini. Oke. Nah, apa yang dilakukan di sini? Kita jangan lupa kasih indentation. Di sini, ini gunanya dia akan menjumlahkan semua angka dari nol, sorry, dari 1 sampai angka yang kita tulis. Misalkan kita buat 5. Total 15. Apa ini? Program ini adalah menjumlahkan dari 1 plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Itu program ini lakukan. Jadi dia, pertama dia kasih tahu nih, totalnya pertama 0. Terus apa yang dia lakukan? For I in range 1 sampai n plus 1. Jadi di sini dia nge ngenambahin, jadi apa arti plus sama dengan? Plus sama dengan ini artinya total sama dengan total plus I. Sebenarnya artinya itu ini. Jadi ini tuh sama dengan ini. Apa artinya? Dia menambahkan nilai dari total dengan nilai I. Jadi biar gak bingung kita print aja setiap perulangannya ya. Kita print untuk setiap perulangan kita print lah total. Current total. Oh iya, bahasa Indonesia aja. Total sekarang itu adalah total. Jadi, nah kita misalnya spesifikkan, misalnya kita kasih N-nya 10. Dia bakal ngeprint nih. Total sekarang 1. Kenapa 1? Karena I kita 1 kan. Terus total sekarang 3. Kenapa 3? Karena tadinya total kita 1. Terus kita tambahkan dengan I-nya sekarang 2. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, total sekarang 3. Terus sekarang I-nya sama dengan 3. Jadi total sama dengan total plus I. I-nya 3. Berarti total sekarang 3 plus 3, 6. Terus gitulah seterusnya. Tambah 4 jadi 10, tambah 5 jadi 15, tambah 6 21, 28, 36, 45, 55. Jadi programnya berjalan terus-menerus. Jadi dilakukan perulangan. Nah, perulangan ini sangat membantu. Jadi bayangkan kalau kita tadi nulis manual nih. 1 plus, misalnya kita tulis total plus 1, total plus 2, total plus 3 kan buang waktu banget kan. Jadi mending kita langsung buat kayak perulangan kayak gini. Ini adalah salah satu contoh perulangan di dalam eh, program kita. Nah gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke while.
Apa bedanya while dengan for loop? Nah, kalau for loop, dia bakal berjalan dengan start dan stop yang kita tentukan. Sementara kalau dia while loop, dia akan berjalan selama kondisi itu benar. Misalnya di sini, awalnya tebak kita non. Nah, artinya while ini, jadi selama, while itu kan artinya selama ya. Selama tebakan kita belum sesuai dengan angka rahasia, dia akan nyuruh kita tebak angka itu terus-menerus sampai angka kita benar. Nah, misalnya kan di sini, tebak angka 1 sampai 10. Kita tebak misalnya jangan langsung benar dulu. Misalnya kita buat 10. Nah, karena 10 itu tidak sama dengan angka rahasia kita 7, dia kan masih belum memenuhi syarat. Artinya ini tuh true kan, berdasarkan yang tadi. Maka dia masih akan melakukan si while ini. Nah, terus kita bikin lagi 17. Masih tetap dia kasih. Jadi, kapan dia berhenti? Dia berhenti kalau kita memenuhi syarat dari while tersebut. 7. Benar. Jadi, menggunakan while ini kita, sorry, ini tugas. Menggunakan while ini kita harus berhati-hati. Karena bisa jadi loopnya tidak berujung sama sekali. Itulah yang dinamakan while ini lebih berbahaya daripada menggunakan si for. Jadi, tapi kenapa kita kadang-kadang menggunakan while? Karena for ini nggak selamanya. Jadi, kalau while ini, kita bisa nggak tentuin kapan berhentinya. Kita tinggal ngasih syarat aja, nanti dia bakal berhenti setelah syaratnya terpenuhi. Sementara kalau for ini, kita harus menentuin nih syaratnya, kita harus nentuin kapan dia berhenti. Jadi kalau while ini, kalau kita nggak tahu dia kapan kita mau berhenti programnya, kita pakai aja while. Kayak gitu. Jadi ngerti ya sekarang bedanya while dengan si for tadi. Kemudian kita bisa juga menggunakan block else kalau eh, biar loop ini selesai. Jadi sama kayak si if else tadi, kita juga bisa menggunakan else di looping kita kayak gitu. Nah, kita punya program nih di sini, program kecil cari nilai maksimum. Oh, sebelum itu kita ada udah ngerti belum penggunaan loop di dalam program? Gimana? Apa ada pertanyaan atau ada yang membingungkan atau gimana? Udah paham? Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Berikutnya kita ada namanya, sorry, belum masuk program, belum masuk materi baru, masih looping dulu. Nah, sini ada kita program looping, program kecil mencari nilai maksimum. Nah, nah di sini kita disuruh masukin nilai dipisah dengan spasi. Nah, di sini kita punya split. Split ini function baru lagi dari Python. Split ini apa? Split ini dia bakal membagi program kita. Misalnya kita punya program nih. Nanti kita print datanya ya. Misalkan ini kita komen dulu. Kita komen dulu. Kalau kita punya misalkan print dulu. Misalnya kita print lah. Halo, nama saya Mikael. Function split ini bakal membagi data yang kita kasih, dibagilah ke dalam sebuah list. Ini list, dan dia akan membagi dia berdasarkan spasi. Jadi dipecah-pecah berdasarkan spasi. Halo koma jadi satu satu, terus namanya juga dipecah di sini, sayanya juga dia pecah, Michaelnya juga dia pecah. Kayak gitu. Jadi inilah fungsi dari si split. Split itu gunanya untuk memecah-mecahkan data yang tadi berdasarkan spasi. Itulah fungsi dari si split ini. Jadi kita hapus dulu ini, terus kita balikin lagi yang tadi. Nah, terus selanjutnya di sini ada integer x sama dengan for x in data dijalankan integer x. Apa artinya ini? Untuk setiap x yang ada di data kita kan punya misalnya angka 1, 4, 7, 6, 2, 3, 9. Nah, kemudian nanti dia bakal menyimpan angka ini ke dalam, jadi kita kan punya data. Data ini kan ini. Kemudian nanti dia split jadi sebuah, eh, apa namanya? Dia split, kita print aja tiap stepnya ya. Print data. Nah, sorry, kita punya nih data nih. Satu, tiga, satu, lima, dua, enam, empat, tiga, delapan, gitu. Pertama-tama dia bakal split.
data ini ke dalam kayak gini tadi kan. Kemudian untuk setiap data yang ada di X, nah ini kita bisa buat perulangan ini dalam satu baris. Dia bakal lakukan integer X. Artinya untuk setiap data ini, dia bakal ubah tadinya dia string menjadi sebuah integer. Jadi nanti data kita jadinya 1, 5, 2, 6, 4, 3, 8, tapi dia nggak punya tanda petik. Dia jadi integer. Kemudian kita simpanlah maksimum angka 0. Jadi kita anggap dulu angka maksimumnya itu si 1. Kayak gitu. Kemudian dia akan lakukan for x in angka 1,2. Apa arti si x 1,2? Ini artinya adalah dari data ke 1 sampai ke terakhir. Nah, kenapa apa arti angka 0? Angka 0 ini adalah data pertama dari sebuah list. Jadi kalau kita punya list, kita punya namanya indeks. Indeks itu apa? Indeks itu menandakan posisinya dia, posisi data tersebut di sebuah list. Kita punya nih, satu itu indeksnya 0. Jadi di setiap pemrograman, selalu indeks selalu dimulai dari 0. Jadi angka 0, indeks ke nolnya adalah 1, indeks satunya adalah 5. Jadi indeks 1 itu sebenarnya data yang kedua. Indeks 2 itu data yang ketiga. Jadi indeks itu selalu kurang satu dari posisi yang sebenarnya. Jadi indeks itu selalu dimulai dari 0. Gitu. Jadi max max angka 0 artinya adalah angka yang pertama. Jadi ingat adik-adik, em, apa namanya? Indeks itu selalu dimulai dari 0. Tapi di sini dia akan mulai perulangannya dari indeks yang ke pertama. Jadi tadi kan dia punya angka 0. Sekarang dia melakukan perulangannya dari indeks pertama sampai yang ke terakhir. Jadi dimulai dari 5. Dia nggak ngecek si satu lagi. Kemudian di sini dia cek, if X lebih dari maksimum, jadi kalau nilai X yang sekarang lebih dari nilai maksimum kita, dia langsung ganti nilai maksimum kita dengan nilai yang sekarang. Misalkan gini, kita kan punya satu nih. Terus sekarang dia cek, apakah 5 lebih dari satu? Oh iya, 5 lebih dari satu. Berarti ganti, maksimum kita sekarang 5. Kemudian kita cek 2. Apakah 2 lebih dari 5? Oh, enggak. Enggak lebih dari 5 kan? Berarti maksimum kita tetap si 5. Kita enggak ngubah nilai maksimum. Kemudian 6. Apakah 6 lebih dari 5? Iya kan? Berarti kita ubah maksimum kita sekarang 6. Kemudian apakah 4 lebih dari 6? Nah, enggak. Berarti artinya maksimum kita tetap si 6. Kemudian kita lanjut. Apakah 3 lebih dari 6? Oh iya, enggak. 3 enggak lebih dari 6, sorry. Artinya maksimum kita tetap si 6. Kemudian apakah si 8 lebih dari 6? Oh iya, 8 lebih dari 6. Berarti maksimum kita sekarang 8. Kemudian selesailah pemrograman kita. Kita print lah maksimumnya adalah 8. Jadi kita perulangan ini tanpa kita harus melakukan apa, kita nggak perlu cek satu-satu, kita tinggal kasih perulangan. Dia bakal auto ngecek masing-masing gitu. Per masing-masing anggota dari si list tadi. Gitu. Nah, untuk program ini apakah dia ada pertanyaan? Si program kecil ini, si cari nilai maksimum, ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau eh, ada yang bingung nggak di part yang mana gitu? Ada kebingungan nggak? Kebingungan nggak? Atau udah paham? Biar kita lanjut ke program yang berikutnya. Lanjut aja sih kayaknya Bang. Lanjut ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ditanya aja ya ke grup ya. Jangan misalnya ragu-ragu atau gimana. Misal nanti kalau pas kalian ngerjain, di situ kan ada tantangan lagi kan. Nanti kalian kalau kalian punya pertanyaan, nanti kalian utarakan aja di grup. Nanti saya akan usahakan untuk balas gitu ya. Di sini ada tantangan nanti kalian kerjakan, jumlahkan semua bilangan genap dari 1 sampai N. Ini artinya sampai ya. Dari 1 sampai N. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Adik-adik masih bisa ngikutin nggak? Nih, apanya? Atau agak terlalu cepat nih? Gimana? Oke, Enggak nggak Bang. apa-apa.
Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kita punya function. Function ini, dalam function, itu kita menggunakan def. Def itu kepanjangannya sebenarnya define. Define, kita mendefinisikan suatu fungsi. Fungsi mengelompokkan logika. Jadi, fungsi ini gunanya supaya kita bisa panggil dia berulang-ulang. Jadi, misalnya kita mau, supaya lebih simpel, kita tinggal panggil dia aja, function ini, tanpa kita harus menuliskan itu setiap saat, kayak gitu. Jadi, fungsi ini sebenarnya bisa menggantikan program yang kita ingin tulis. Kemudian, fungsi ini punya namanya parameter. Parameter itu apa? Ini parameter, A dan B. Parameter itu adalah kata kunci dan parameter ini berfungsi sebagai nilai yang akan digunakan untuk function tersebut. Kalau kita nulis fungsi di matematika kan kita punya fx tuh namanya fx. X itu disebut sebagai parameter. Jadi x ini nilainya akan digantikan dengan sesuatu. X inilah yang akan jadi input kita, input dari fungsi tersebut. Kemudian kita punya pengembalian atau return. Return itu adalah nilai yang akan dikembalikan oleh function ini. Jadi misalnya kayak gini. Nanti print ini tambah 3,4 dia bakal manggil fungsi 3,4. Kemudian dia bakal nge-return A plus B, artinya return, dia bakal ngirim kembali hasil dari function ini ke program ini. Jadi nanti bakal dikembalikanlah ke sini. Itulah arti return kurang lebih. Tapi apakah semua fungsi punya return? Gak harus. Ada function yang gak harus punya return. Misalnya ini, kita panggil Sapa Michael. Dia bakal ngejalanin si print. Ini disebut void function. Dia nggak punya nilai return. Dia nggak mengembalikan nilai apapun. Tapi dia hanya menjalankan perintah yang ada di dalam fungsi tersebut. Kemudian kita punya scope. Scope itu adalah variabel di dalam fungsi bersifat lokal kecuali dinyatakan global. Artinya, kalau kita punya A dan B ini hanya berlaku di function ini. Jadi kalau kita punya A dan B lagi di luar, itu nggak berlaku untuk jadi nilai A dan B ini hanya berlaku di dalam function tersebut, nggak berlaku di luar function itu. Jadi misalnya kalau kita panggil Sapa Mika, koma A, nanti akan terjadi error karena A itu hanya berlaku di function tambah A, B. Kayak gitu. Terus kita punya docstring. Docstring ini tadi kan udah saya jelaskan kan, docstring ini fungsinya apa? Salah satunya adalah menuliskan ringkasan penggunaan fungsi atau menjelaskan apa gunanya fungsi tersebut. Misalkan kita jalankan program ini ya. Nah, kita jalankan programnya, tapi jangan lupa selalu indentationnya jangan sampai hilang. Eh, oke, oke, ini kayaknya stringnya salah. Untuk string itu harusnya satu aja ya. Oke, supaya gini juga bisa sih. Wait, indentation is expected, but oke. Jadi tiap kita mau ngasih keterangan fungsi itu tuh harus mengikuti indentation yang tadi. Kita kan punya indentation ini kan, kita harus kasih indentation juga di penjelasannya. Nah, di sini kita kan pertama kan, jadi di setiap kita menjalankan program, program itu akan nge-skip bagian functionnya. Jadi def ini bakal dia skip nih. Kemudian dia akan pergi ke print tambah 3,4. Apa yang dilakukan sama program ini? Dia akan manggil function function tambah. Kemudian di sini dia akan masukin nilai 3,4. Dia masukin A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, terus dilakukanlah sama function ini. Oh, hasilnya 3 plus 4 itu adalah 7. Dia returnlah ke sini, maka ke print lah hasilnya adalah 7. Kurang lebih gitulah prosesnya. Kemudian yang kedua ada Sapa Mika. Sapa Mika, apa yang dilakukan sama function ini? Pertama dia akan manggil function Sapa. Terus kita punya Mika. Mika ini akan menjadi nama. Nah, apa maksudnya sama salam sama dengan halo? Maksudnya itu adalah
Kalau kita nggak spesifikasikan nilai dari salam ini di function kita, dia akan langsung menganggap salam kita adalah halo. Jadi dia punya default. Default itu artinya function yang akan apa nilai yang akan dimasukkan kalau seandainya kita nggak memasukkan nilai apapun di sini. Di sini kan kita nggak memasukkan salamnya. Kita cuma ngasih nama doang. Sehingga dia langsung anggap kalau salamnya adalah halo. Halo Mika. Nah, bedanya sama yang kedua ini kita spesifikasikan salam kita adalah hai. Jadi salam halo ini nggak berlaku lagi di sini. Kita pakai yang hai. Sehingga di sini menjadi hai Mika. Kenapa Mika ya? Michael. Oke. eh, Halo Michael. Oke. Kemudian di sini ada function baru. Def min max nums. Oh, bentar. Bateraiku udah mau habis. Bentar ya. Oke. Kemudian kita punya function min max. Nah, di sini kita bisa nge-return nilai dari banyak. Kita bisa membuat return yang lebih dari satu. Tadinya kan kita cuma nge-return satu biji kan. Di sini kan kita cuma nge-return nilai satu nilai, yaitu 7. Kita bisa nge-return lebih dari satu nilai. Di sini kita nge-return dua nilai. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini tuh namanya tuple. Tuple itu apa? Tuple itu sebenarnya kayak list, tapi bedanya di tuple ini, pertama bentuknya itu, eh, kalau list itu, jadi list itu menggunakan kurung persegi, kayak gini. Sedangkan tuple, dia menggunakan kurung biasa, kayak gitu. Nanti kita akan belajar di yang berikutnya. Nah, di sini, dia bakal ngebaca list ini kan, 3194. Kemudian dimasukin ke function minmax, nums. Dia masukin lah numsnya itu adalah si list ini. Kemudian apa yang dilakukan sama min? Jadi ada lagi function baru di Python, yaitu min. Min itu akan mengembalikan nilai terkecil dari sebuah list. Jadi kita punya list 3194. Dia akan nge-return nilai terkecil, yaitu satu. Sehingga ini akan menjadi satu, maksimumnya 9 nilai tergedenya. Gitu. Jadi hasilnya adalah 1,9. Kemudian kita akan masuk ke program kecil. Oke, kayak kita nggak bakal sempat ngebahas ini semua deh. Mungkin aku akan batasin pembahasan kita sampai di mana ya? Kayak 8 ini nanti adik-adik bisa baca. Kita sampai ini deh. Sampai 7 mungkin ya. Nanti bisanya 6 atau 7. Kita masuk ke program kecil rata-rata nilai. Nah, di sini kita punya function, kan? Fungsinya rata-rata. Nah, pertama dia kita kasih dulu data, kan? Kemudian kita masuk ini print rata-rata, koma rata-rata data. Apa artinya ini? Artinya dia bakal pertama manggil dulu function si rata-rata. Kemudian dia masukin nilai adalah data. Jadi nilai ini akan digantikan sama data yang kita kasih. Jadi datanya adalah 80, 72, 90, dan 88. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah kalau di fungsi ada lagi fungsi di Python sum. Sum itu gunanya adalah menghitung jumlah dari data pada list. Kemudian ada lagi namanya learn. Learn itu menghitung banyak data pada list. Jadi kalau kita punya list, kita punya learn. Learn itu menghitung berapa banyak. Learn itu sebenarnya kepanjangannya length. Length. Jadi ini length itu menghitung banyaknya. Ini kan ada 4 kan lengthnya. Tapi sumnya ya dijumlahkan sama Python itu sendiri. Kalau kita jalankan, dihitunglah rata-ratanya 82,5. Kayak gitu. Sampai sini adik-adik paham untuk program yang function ini? Atau ada pertanyaan? Paham, Bang. Paham?
Oke, mantap. Gimana yang lain? Gilbert gimana? Tadi-tadi saya nggak ada dengar suara Gilbert dan Yemima ini. Masih di Paham, situ. Bang. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya ke berikutnya. Materi selanjutnya adalah tentang containers. Jadi, containers ini, apa fungsi containers? Oke, tadi ada tantangan juga buat is prime. Nanti di sini bisa menggunakan, nanti pakai perulangan di sini. Containers. Containers ini ada banyak. Ada list, array, dan dictionary. Apa guna containers? Jadi containers ini gunanya, kalau kita kan biasanya kan punya data itu kan satu doang kan. 7 atau string halo. Nah, guna containers ini adalah untuk menyimpan banyak data. Jadi kita bisa simpan dia dalam sebuah list. Jadi kita punya banyak data, kita mau simpan dia di dalam kontainer. Kontainer ini ada banyak banget. Ada list, array, dictionary, ada tuple yang tadi kita pelajari. Yang pertama, kita satu-satu. List. List itu contohnya ini. List itu gunanya apa? List itu supaya kita bisa eh, jadi list ini yang paling apa? Yang paling basic sebenarnya, paling dasar. List ini sebenarnya gunanya untuk menyimpan eh, data-data yang ingin kita simpan. Apel, mangga, jeruk, dan ada beberapa operation di dalam list. List ini elemen-elemennya bisa kita ubah-ubah isinya. Nanti yang tidak bisa kita ubah. Tuple ini kita nggak bisa ubah. Tuple itu contohnya yang tadi yang koma itu ya. Kita nggak bisa ubah isinya. Tapi kalau list kita bisa ubah isinya. Apa aja operation di list? Ada append. Append itu apa? Append itu kita bakal masukin eh, pisang ini ke dalam buah. Jadi nanti buah kita jadinya apel, mangga, jeruk, pisang. Tadinya kan apel, mangga, jeruk. Kalau kita append, kita tambahkan suatu nilai ke dalam list tersebut. Sehingga jadinya 4 sekarang apel, mangga, jeruk, pisang. Kemudian ada insert. Apa bedanya append sama insert? Sebenarnya sama-sama memasukkan. Tapi bedanya, kalau append, kita masukin dia di akhir. Kalau insert, kita bisa masukin dia di indeks yang kita mau. Jadi kalau insert, nanti kita bikinnya append pisang, koma, misalnya 2. Artinya kita bakal masukin pisang ini di indeks yang kedua. Jadinya nanti kalau kita buat buah dot append pisang, koma 2, hasilnya adalah, sorry, insert pisang, koma 2, hasilnya adalah apel, mangga, pisang, jeruk. Tadinya dia kan di akhir. Kalau insert, kita bisa spesifikasi kita memasukin dia di mana gitu. Nggak harus di akhir. Kemudian ada pop. Pop itu apa? Pop itu adalah membuang yang terakhir. Jadi kalau kita buat pop, misalnya kita buat buah.pop, nanti pisangnya akan hilang. Sisa apel, mangga, jeruk. Apa beda pop sama remove? Pop dan remove ini sama-sama membuang. Tapi bedanya apa? Pop itu tadi, dia bakal langsung membuang sesuai indeks yang terakhir. Tapi remove, kalau tadi pop, kita bisa buang berdasarkan indeks. Tapi kalau remove, kita buang berdasarkan nilai. Jadi kalau kita remove, kita masukin nilainya, bukan indeksnya. Kalau kita remove mangga, hasilnya akan menjadi apel, jeruk, pisang. Mangganya hilang. Nah, kita coba gunakan satu-satunya contoh-contohnya ini ya. Di sini kita kan punya tadinya dia mang apel, mangga, jeruk. Kita print dulu lah. Setiap step kita print. Nah, kemudian dia append pisang. Setelah dia append pisang, apa yang terjadi? Pisangnya masuk ke dalam list dari buah-buah tersebut. Kemudian kita melakukan namanya slicing. Apa slicing? Slicing itu gunanya adalah kita slice. Kita cuma mau dari yang satu. Tadi kan kita ada contoh di atas kan? Contoh slicing. Disinilah salah satu pengaplikasiannya. Yaitu kita slice dari indeks pertama. Indeks pertamanya dia kan mangga. Jadi kita cuma ambil dari mangga sampai akhir. Jeruk, pisang. Kita bisa juga melakukan slicing yang lain. Print buah. Kebalikannya, kita bisa melakukan slicing dari belakang. Jadi kita cuma mau sampai indeks yang kedua. Jadi indeks yang kedua nggak termasuk. Di sini kita cuma ambil apel dan mangga. Kita nggak ambil dari yang belakangnya. Jadi kita cuma ambil dua terdepan. Itu.
Kemudian kita remove mangga. Hasilnya adalah apel, jeruk, pisang karena mangganya sudah hilang. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itulah eh, si list. Kemudian selanjutnya kita punya array. Array itu eh, sebenarnya hampir sama kayak list, tapi bedanya adalah data type-nya. Untuk array ini, kita harus import. Apa gunanya import? Jadi, sebenarnya Python ini punya banyak sekali library. Library yang nggak langsung ke download. Jadi, kalau kalian download Python, itu ada banyak banget function-function yang harus kalian import kalau kalian mau pakai. Misalnya kayak array ini. Array ini adalah function yang nggak langsung ke download pas kalian download Python. Jadi kalian harus import dulu, baru kalian bisa pakai. Nah, misalnya di sini, sebenarnya array ini sama aja kayak list. Di sini kita buat array menggunakan i, dan kita mau i-nya adalah 1, 2, 3. Nah, i ini kita menspesifikkan bahwa dia adalah sign integer. Nah, array ini agak lebih ribet dibandingkan si list tadi. Dan agak jarang juga dipakai. Nah, append 4 sama kayak list tadi, jadi operation di array sama aja kayak operation di list. Kita tambahkan 4 ke dalam array tersebut. Kemudian apa arti print arr to list? Kita ubah array menjadi sebuah list. Apa yang terjadi kalau kita nggak print array, nggak kita print ke list, yang terjadi adalah, yang terprint adalah array i 1, 2, 3, 4. Dia nggak ngeprint list. Jadi kalau kita mau ubah dia ke list, kita harus ubah dengan menggunakan fungsi tulis. Kurang lebih kayak gitu. Nah, array ini kita nggak terlalu sering pakai, jadi aku bahasnya nggak terlalu dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah dictionary. Dictionary ini beda dengan yang tipe data yang tadi. Dictionary ini kita punya, kalau tadi kan kita simpannya berdasarkan apa namanya, indeks. Kalau dictionary kita simpan berdasarkan kunci dan nilai. Kayak dictionary itu kan kamus ya. Kalau kita kamus itu kan kita punya key dan value, kunci dan nilai. Kita punya, misalnya kamus itu kan kita selalu punya kosakata bahasa Indonesia apa, bahasa Inggrisnya apa. Ya gitu juga di dictionary ini. Dictionary ini kita punya Andi dan Budi itu sebagai key atau kunci. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai 85, kita harus panggil itu menggunakan key yang kita punya. Kayak gitu. Operasinya juga sedikit berbeda dengan list. Operasinya ada get, keys, terus ada values, items, dan update. Apa guna masing-masing ini? Get itu gunanya adalah untuk mendapatkan nilai dari keys yang kita mau. Keys itu gunanya untuk mendapatkan list dari keys yang kita inginkan. Values itu mendapatkan list dari values yang kita inginkan. Kemudian items itu adalah mengubah si skor ini menjadi, mengubah si list ini menjadi items kayak gitu. Kemudian update, kita mengupdate nilai dari si key-nya. Nah, kita gimana contohnya? Kita coba jalankan program ini. Oh, oke. Oke. Ya. Di sini kan kita punya nih skor Andi 85, Budinya 90. Kemudian kita kasih tahu di sini skor Cici sama dengan 88. Artinya di sini adalah kita menambahkan pasangan yang baru. Sekarang nanti skornya akan menjadi print score. Skornya akan menjadi Andi 85, Budi 90, Cici 88. Jadi tadinya 2. Setelah kita tambahkan 1, akan menjadi 3. Nah, apa bedanya sama si list tadi? Kalau list kita kan pakainya gini ya, skor 0. Kita pakai indeks. Tapi di dictionary kita nggak bisa pakai indeks. Kita harus pakai key. Skor Andi. Kita mau dapatkan skor Andi. Kita bisa print, terus dapatkan skor dari si Budi lah kita bilang. Budi.
90. Kayak gitu. Kita bisa kayak gini caranya, ataupun kita gunakan fungsi get. Get itu apa? Kita mendapatkan nilai dari si Andi, yaitu nilai adalah 85. Kemudian list core.keys. Keys itu tadi kan kita kayak saya bilang, itu bakal memprint fungsi dari apa? List dari kunci-kuncinya. Kuncinya apa aja? Ada Andi, Budi, dan juga Cici. Ini semua adalah keys. Nah, coba kita tambahkan satu lagi di belakang. Kita mau list dari values. Nah, kalau kita run lagi ini, hasilnya akan jadi 85, 90, dan 88. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai sini adik-adik paham nggak untuk containers-containers ini? Atau ada pertanyaan? Gimana? Mau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Gimana Gilbert? Barusan. Lanjut Bang. Oke, lanjut. Oke, sip. By the way, Mima nggak kelihatan lagi ya? Ya, keluar deh. Oke, kita lanjut ke program yang berikutnya. Sini kita ada program kecil, yaitu buku nilai sederhana. Kita jalankan dulu. Nah, di sini kita punya perulangan while. Oke, kita harus sesuaikan dulu ininya, indentationnya ya. Nah, ini udah lumayan rumit. Ada beberapa eh, konsep yang kita pakai di sini. Pertama, kita bakal buat score, kita buat sebuah dictionary yang kosong. Habis itu kita jalankan while true. Ini harusnya di dalam. Apa arti while true? Programnya akan berjalan terus sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Di mana kondisinya bisa tidak terpenuhi? Di sini ada break. Jadi selanjutnya kita nanti akan belajar tentang si flow control. Ada break, continue, return, sama pass. Break ini artinya kita keluar dari loop yang kita punya sekarang. Di sini kan kalau kita, jadi nanti kalau kita pencet K, dia bakal langsung berhenti. Misalkan kayak gini. Wait, kok ada error ya? Oh, ini harusnya di dalam. Maklum guys, programmer sering buat error. Oke, kalau kita ketika, programnya akan langsung berhenti. Kenapa? Karena dia break. Artinya dia akan keluar dari perulangan ini secara paksa. Kita jalankan ulang. Kemudian di sini kita punya tambah, lihat, keluar. Kalau kita, nah apa lower ini? Lower ini akan kita, artinya dia akan ubah input kita ke dalam huruf kecil. Jadi mau dia huruf besar atau huruf kecil pun dia akan mengenali. Kalau kita buat huruf besar pun dia akan anggap itu sebagai huruf kecil karena kita sudah ubah dia ke dalam lower. Kayak gitu. Jadi ini fungsi dari lower. Kemudian di sini kita punya if cmd sama dengan t. Ingat sama dengannya harus dua karena kita mau membandingkan nilai. Kalau sama dengannya satu, programnya akan salah. Jadi sama dengannya harus dua, ya. Karena kita mau membandingkan, bukan mau mengasih nilai dari CMD. Nah, kalau T, dia akan nambahkan, dia akan menambahkan eh, buku nilai kita. Nah, kita akan diminta untuk menginput nama dan juga nilai. Dan dia akan nyimpan skor, dia akan nyimpan di skor ini pasangan nama dan nilainya. Misalkan kita buatlah tambah ya. Let's say kita punya namanya Arlita, terus nilainya 95 misalnya. Terus kita mau tambahkan lagi Gilbert. Misalnya nilainya 90 gitu. Terus kita tambahkan lagi lah Ivan. Nilainya 92. Kita tambahkan lagi siapa lagi? Theo. Biar lengkap, biar semua ada. Nilainya 91 lah gitu ya. Habis itu, nah sekarang kita bisa L. Lihat.
apa yang dilakukan sama fungsi L? Tadi kan kita punya fungsi T tambah. Jadi kalau dia T tambah, dia cuman kita minta input, terus nanti dia bakal menyimpan nama dan nilainya ke dalam skor, gitu kan? Kemudian, apa yang dilakukan sama lihat, dia akan melakukan for loop, perulangan. Jadi, for nama, koma nilai in score.items, apa items? Dot items ini artinya, dia ngecek apa isi dari si skor ini. Apa aja isi dari skor ini. Nah, score.items ini akan dipecah menjadi nama dan nilai. Pasangan nama dan nilai. Karena nanti dia terbagi menjadi keys dan values. Keys kita tadi pakai nama, values kita pakai nilai. Sehingga dia akan ngeprint namanya Arita dan nilainya 95 dan seterusnya. Dia akan melakukan looping di dalam dictionary yang kita punya. Kurang lebih gitu untuk penjelasan si program yang ini. Kira-kira adik-adik paham untuk program ini? Kita end dulu ini, biar nggak keluar. Oke, kira-kira paham nggak untuk program ini? Di sini kita memakai, paham? Di sini kita menggunakan perulangan, sekaligus percabangan, dan juga list sekaligus. Jadi ada banyak sekali konsep yang kita pakai di sini. Oke, kemudian kita masuk ke flow control. Nah, flow control ini ada, nah ini aku jelasin singkat aja ya, jadi kita nggak harus jalanin programnya. Nah, apa guna flow control ini? Flow control ini adalah untuk mengontrol sebuah function ataupun perulangan. Karena kan perulangan ini kan kita nggak harus selalu bikin ininya kan, bikin kita mungkin ada perulangan yang lebih ribet kalau kita jelaskan satu-satu apa namanya kita jelaskan syarat-syaratnya. Jadi apa guna break? Break ini gunanya adalah keluar dari loop. Oke. Kemudian continue. Continue gunanya adalah melompati iterasi tersebut. Jadi continue. Jadi kalau kita lakukan continue, dia bakal nge-skip. Dia nge-skip terus lanjutin perulangannya. Bedanya sama break, break itu dia nggak cuma nge-skip, tapi dia berhenti, keluar dari perulangan. Continue dia nge-skip. Kemudian return, ini bedanya kalau break tadi untuk keluar dari loop, return itu gunanya untuk keluar dari fungsi. Tadi kan kita udah punya kan, di situ contohnya return di def yang tadi, di function. Kita punya return untuk keluar dari fungsi. Kemudian ada pass. Pass ini, eh, misalkan kita punya sebuah program nih, if misalnya name sama dengan Michael. If name sama dengan Michael. Nah, aku belum tahu nih aku mau ngapain. Nah, kita nggak boleh biarkan dia kosong. Kan kita nggak boleh biarin suatu program itu kosong. Kita boleh ketik pass. Untuk sementara supaya kita artinya kosong dulu. Kita nggak tahu mau ngapain. Kita tulisnya nanti gitu. Terus else pass. Kita nggak tahu mau ngapain juga. Jadi kita bikin aja pass. Itu guna si pass. Supaya kita bisa berguna untuk blok-blok yang belum kita implementasikan. Jadi kita nggak tahu kita mau bikin apa di situ. Nah, di sini kita punya contoh break and continue. Nanti ada bisa jalankan ini program ini. Kemudian ada juga di sini program kurang lebih mirip juga. Halo tentang dan keluar. Di sini ada break dan continue. Continue itu gunanya untuk nge-skip. Jadi kita ulang lagi, lanjut ke perulangannya. Tapi kita nge-skip perulangan itu. Kemudian kita punya fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu gunanya apa? Nah, ini kita komen dulu. Fungsi rekursif gunanya untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi pernah tahu nggak fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri? Contohnya itu kayak gini. Def factorial n. Nah, kita punya contoh fungsi ini. Ini contoh fungsi rekursif. Di sini, di fungsi ini, di setiap fungsi rekursif, kita punya namanya base case dan recursive case. Nah, untuk fungsi rekursif nanti
kayaknya aku sebenarnya fungsi rekursif ini banyak banget dipakai konsepnya di matematika. Nanti eh, aku bakal usahain kalau misalnya nanti ada jadwal workshop baru, kalau bisa nanti kita bikin nanti jadwal untuk ngejelasin fungsi rekursif tersendiri. Nah, di sini ada fungsi faktorial. Apa arti fungsi rekursif? Fungsinya memanggil fungsinya sendiri. Di sini, faktorial, dia panggil lagi fungsi faktorial di dalam faktorial. Itu arti dari fungsi rekursif. Dia manggil dirinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan di sini? Kita kasih penjelasan dulu. Di sini, dia bakal manggil faktorial 5. Dia panggil, terus masuklah 5. Nah, 5 kurang dari satu nggak? Nggak kan? Maka dia bakal nge-return 5 dikali faktorial 4. Jadi faktorial 5 itu sama dengan 5 dikali faktorial 4. Jadi dia bakal manggil faktorial 4 lagi. Balik lagi dia ke atas. Dipanggil lagi faktorial 4. Faktorial 4 itu berapa? Faktorial 4 itu adalah 4 dikali faktorial 3. Gitu kan? Kemudian apa yang dilakukan? Dilakukannya lagi faktorial 3. Jadi rekursif ini dia manggil fungsinya sendiri berulang-ulang kayak gitu. 3 dikali faktorial 2. Kemudian faktorial 2 itu adalah 2 dikali faktorial 1. Kemudian terakhir, dia udah di satu kan? Faktorial 1. Nah, kita punya base case. Apa guna base case atau kasus dasar? Gunanya supaya kita berhenti. Karena kalau kita nggak buat base case, rekursifnya nggak akan berhenti selama-lamanya. Sama kayak perulangan. Jadi, rekursif itu sebenarnya mirip banget kayak perulangan, tapi bedanya dia kita buat dalam bentuk fungsi. Faktorial 1, nah kita panggil faktorial 1. N-nya kan kurang dari sama dengan 1. Artinya hasilnya adalah 1. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan mengembalikan nilai 1 ini ke yang sebelumnya. Jadi, ini akan jadi 2 dikali 1. Akan sama dengan 2. Kemudian nilai 2 ini dia masukin lagi ke yang di atasnya. Ini sama dengan 3 dikali 2. Sama dengan 6. Kemudian nilai 6 ini dia kasih lagi ke yang manggil dia sebelumnya. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian terakhir, dia masukin lagi ke sini. 5 dikali 24 sama dengan 120. Sehingga dapat dia lah nilai akhirnya adalah 120. Jadi kurang lebih fungsi rekursif ini dia bakal manggil fungsi itu berulang-ulang, terus nanti dia akan balikin lagi nilainya ke atas. Jadi kayak pohon gitu, kurang lebih kayak dia manggil, misalnya function satu, dia manggil function 2, manggil lagi, kemudian nanti dia bakal balikin lagi nilainya ke atas. Baliklah nilainya 120. Sehingga keluarlah hasilnya nanti 120. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terbukti. Kira-kira sampai sini adik-adik paham nggak untuk fungsi rekursif? Ini memang konsepnya agak lebih ribet. Jadi, intinya rekursif itu sebenarnya simple. Dia itu fungsi yang manggil dirinya sendiri dan ada dua kasus. Kasus dasar dan kasus rekursif. Kasus rekursif artinya kasus di mana dia memanggil fungsinya itu lagi. Kayak gitu. Apakah paham untuk fungsi rekursif? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke yang terakhir. Kita punya manipulasi string atau string manipulation. Nah, yang terakhir ini project kecil adik-adik bisa jalankan sendiri nanti. Sebenarnya program ini mirip-mirip kayak program yang udah kita bahas tadi. Bahkan sini itu punya buku kontak nih, sama juga kayak yang tadi kan. Nah, manipulasi string, artinya kita bakal mengubah string yang kita punya. Kayak gitu. String itu kan urutan karakter. Nah, operasinya itu bisa menggunakan indexing atau slicing. Apa itu indexing? Kita punya misalkan string nama, misalkan let's say Arlita lah, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan indexing di sini. Kita bisa print nama nol. Apa arti nama nol? Dia bakal ngeprint huruf pertama dari si string tersebut, yaitu
Hasilnya adalah A. Kayak gitu. Jadi kita bisa print nama 0, kita bisa print nama 3. Jadi artinya kita bakal ngeprint huruf keempat, yaitu si I. Kayak gitu. Jadi kita di string itu kita bisa menggunakan indexing. Kita bisa manggil indeks dari string itu sendiri. Jadi string itu sebenarnya mirip banget kayak list, ya. Karena dia punya indeks. String itu punya indeks sama kayak list. Nah, kemudian kita bisa slicing juga. Slicing itu sama kayak konsep list tadi. Kita bisa manggil, kita bisa manggil nama. Kita cuma manggil dari satu, dari misalnya dari indeks ketiga sampai seterusnya, indeks kedua sampai seterusnya. Hasilnya adalah Lita, gitu. Kita slice, kita pecah stringnya. Kemudian kita punya beberapa metode. Upper itu di sini misalnya TypeScript dot upper, dia ngubah ini menjadi huruf besar semuanya. Lower mengubah menjadi huruf kecil. Title ngubah dia menjadi huruf besar untuk setiap kata, untuk setiap huruf pertama. Jadi kayak kalau kita nulis itu dulu kan, huruf pertamanya selalu huruf besar gitu. Strip ini menghapuskan, kalau kita misalnya punya Arlita terus kita punya spasi, dia hapus spasi yang ada di akhir. Kemudian split gunanya untuk memecah-mecah string tersebut. Join menggabungkan dua string yang berbeda. Replace itu menggantikan suatu string dengan string yang baru. Find itu mencari string dia, mencari indeks di indeks keberapa ada, eh, di indeks keberapa karakter itu ada, kayak gitu. Starts with ngecek apakah string kita dimulai dengan eh, kata tersebut. Ends with apakah string kita diakhiri dengan kata tersebut. Kurang lebih gitu untuk string ini. Kemudian kita punya f string. Kita punya, nah, format string modern dengan ekspresi di dalam kayak gini, di dalam kurung kurawal. Apa contoh dari f string ini? Kita punya misalnya kan gini. Kita kan bisa ngeprint print eh, nama saya, koma, nama gitu kan. Gini kan, bisa kayak gini. Nama saya Arlita. Tapi kita bisa juga ngeprint dengan cara f string menggunakan f string. Yaitu kayak gini. Kita buat f di depannya, terus kita buat nama saya, kemudian kita buat dalam kurung kayak gini, terus kita isi nama. Karena artinya dia akan menggantikan nama ini dengan variabel nama yang kita punya. Hasilnya adalah sama, nama saya Arlita juga, kayak gitu. Nah, sampai sini adik-adik paham belum untuk manipulasi string? Kurang lebih. Nah, kayak ini. Jadi sebenarnya materi kita itu hanya sampai di sini saja. Nah, untuk materi-materi berikutnya ada proyek kecil ini, adik-adik bisa kerjakan sendiri. Ini tuh gabungan dari semua yang udah kita pelajari dan juga bisa dikerjakan tantangan-tantangan yang udah saya berikan di situ. Kayak gitu. Saya, sorry, materi chat ya. Aku nggak baca dari tadi. Eh, Gimana nih? Istilahnya untuk mengerjakan tantangannya kita kayak program kecil yang udah menentukan yang tadi sebagai benar. Ya betul, kita pakai eh, program kecil itu sebagai panduan. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan yang kita saya berikan itu mirip-mirip konsepnya dengan yang ada di program kecil kayak gitu. Saya stop share dulu ya. Nah, jadi program kita hanya sampai sini saja. Nah, sebelum kita mengakhiri program ini, adik-adik bisa kasih kesan dan pesan nggak? Jadi semalam aku juga minta kesan dan pesan juga dari masing-masing. Gimana kesan dan pesan untuk hari ini? Mulai dari Lita dulu deh. Oke, Iya, boleh. sebelumnya terima kasih Kak untuk semua penjelasannya. Kesannya sih Iya, penjelasannya memang lengkap sekali dan kebetulan Ardita sendiri ada kelas untuk belajar TIK di kelas. Emang ada mata pelajaran itu iya. jadi memang butuh ini workshop ini dan kalau pesannya sih Kak ditambah lagi workshop selanjutnya supaya lebih mengerti lagi. Terima Iya, kasih. oke. Karena ini lumayan banyak materinya ya. Jadi kayak saya rasa juga kayak nggak cukup satu workshop. Cuman kayaknya Arman waktu itu
pengen supaya ini bisa padat di satu workshop gitu. Tapi nanti saya usahakan kalau misalnya kita semoga nanti ada workshop komputer berikutnya gitu ya. Oke, Kak. Terima Oke. kasih. Kemudian dari Ivan gimana? Ivan sama Theo, gimana kesan dan Kalau pesan? kalau dari aku sih Kak, hmm, sebenarnya sih kita cuman butuh sedikit pemahaman lagi ya untuk komputer ini, karena sejalan juga dengan matematika, komputer Ya, science itu kan. betul Walaupun betul. agak sedikit sulit, memang agak sedikit ekstra lah untuk belajarnya, untuk lebih memahaminya lah, karena banyak yang kode-kode juga yang baru baru dijumpai. Itu sih Kak kalau dari saya. Oke, oke mantap. Terima kasih Ivan dan Theo. Ini udah sekalian nih Theo juga. Ya Sepaket udah. kalian. Oke dah. Gilbert, Gilbert. Gimana Gilbert? Kalau dari aku sih Bang, kayaknya memang setuju juga kalau workshopnya itu perlu ditambah mungkin ya. Karena eh, mungkin kalau cuman sekali ini saja kita bahas, mungkin bakal cepat lupa kayak gitu Bang. Jadi Oh ya, oke eh, oke. kalau kalau ada workshop yang sekali lagi mungkin kita bisa eh, sedikit ulang dulu materinya baru lanjut ke materi berikutnya. Itu saja Bang. Oke. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih untuk feedback kalian ya. Terima kasih untuk semua apa namanya saran-sarannya. Semoga nanti kita bisa. Berarti rencananya sebenarnya kita bakal kan TSC ini kan masih 3 bidang kan, matematika, fisika, kimia. Nanti kita bakal tambahin lagi rencananya komputer, elektro, sama kedokteran ke dalam list apa TSC kita ini. Jadi di TSC kita kalau nggak salah akan ada 6 bidang rencananya di TSC 2 nanti. Semoga bisa terlaksana ya. Kalian doakan aja. Oke, Amin. amin. Jadi sebelum Bang. kita mengakhiri program ini, kita screenshot dulu ya. Jadi kayak aku diminta sama Syarman ini pembuktian hari ini. Oke, kita screenshot dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harusnya Yemima ada di sini tadi ya, cuman dia nggak datang hari ini. Oke, berarti itu skrip dari saya. Saya lihat dulu